Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami memiliki cerita yang berjudul Jodohku Lelaki Lumpuh, yang memiliki cerita permohonan dan cara baru. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran buat hidup kita semua. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Asih tentu saja kembali ingin menangis saat mendengar permintaan Elang. Tapi ia berusaha untuk menuruti permintaan itu. Tangan Asih yang tadinya menggenggam kerah leher dasternya agar tidak terbuka perlahan turun, tapi tangannya terlalu gemetar saat akan menurunkan bagian bahu daster yang dipakainya. Bersamaan dengan itu air matanya kembali turun. Asih mengusap pipinya dan akhirnya mampu untuk menurunkan satu lengan bajunya. Tapi Elang kemudian mendecak, tidak puas. Bagaimana mungkin aku akan berselera pada wanita yang basah dan asin, gumamnya. Elang sedang membahas air mata Asih. Sudahlah, tak perlu aku malas. Elang memutar kursi rodanya menuju ke pintu. Tunggu mas, maaf. Asih menaikkan bahu dasternya, bergeser turun dari ranjang mengejar Elang. Aku tidak bisa kembali ke rumah, jangan kembalikan aku ke sana. Asih memohon dengan terbata-bata, berdiri di hadapan Elang. Asih merasa kembali dihina karena harus memohon kepada Elang, pria yang sudah jelas-jelas tidak menghargainya sama sekali. Tapi jalan ini yang ia punya. Akhirnya Asih melirik ke arah Elang dan melihatnya sambil berpikir setidaknya ada harapan. Sepenuh hati Asih memohon dalam batin agar Elang tidak memulangkannya ke rumah. Ah ya sudah, aku akan membiarkanmu sekarang. Tapi setelah ini bertindaklah sesuai hargamu. Aku tidak suka merugi dan membuang-buang uang. Keputusan Elang membuat Asih lega, tapi sekaligus kembali menusuk ketajaman lidah Elang, bisa menyaingi matanya. Tapi keputusannya melegakan. Asih berusaha terfokus ke sana. Asih terperanjat saat terdengar bantingan pintu. Elang ternyata keluar dari kamar itu. Tubuh Asih langsung terasa lemas dan jatuh tertunduk kembali di ranjang. Lega untuk saat ini, Asih menutupi wajahnya dengan tangan ingin menangis. Tapi tahu benar perbuatan menangis adalah percuma. Akhirnya Asih membaringkan tubuhnya menatap ke arah langit-langit kamar yang berwarna putih, merenungkan sekaligus mengkhawatirkan bagaimana nasibnya setelah hari ini. Asih mematut dirinya di cermin. Penampilannya rapi, tidak mengerikan seperti tadi malam. Asih telah mandi dan membersihkan diri sedetail mungkin setelah sholat subuh tadi. Akhirnya Asih mengambil hijab instan berwarna putih dan memakainya. Asih berharap Elang tidak menemukan celah untuk mencelaknya kali ini. Asih membukakan pintu kamarnya dengan takut-takut, tidak tahu akan menemukan apa. Tapi ternyata hanya sepi, tidak ada manusia maupun hewan yang terlihat di ruang tengah rumah besar itu. Meski saat ini sudah pukul 6 pagi, Asih lalu menatap ruangan yang kemarin malam dilewatinya.
Rumah itu keseluruhan bergaya modern minimalis. Banyak sofa berwarna pastel bertaburan, tapi semuanya berada di sudut atau menempel pada dinding. Ada area kosong yang cukup lebar pada bagian tengah, dan dengan mudah Asi menebak kenapa mereka sengaja menyisakan ruangan kosong itu agar Elang bisa dengan mudah mondar-mandir memakai kursi rodanya. Setelah Asi puas melihat ruangan tengah, Asi beranjak ke belakang dan untung saja bisa menemukan dapur dengan cukup mudah. Tujuannya memang ke situ. Asi ingin memasak sarapan. Ini adalah cara untuk merayu Elang. Kemarin mengatakan ia tidak ingin rugi. Elang memang saat itu membahas tentang tubuhnya, tapi Asi mencoba untuk menemukan kegunaan lain dari dirinya. Asi akan mencoba lebih berguna dengan memasak yang sangat sederhana. Asi sering membaca bagaimana pria bisa ditaklukkan dengan masakan lezat. Asi mengambil pisau yang ditemukannya lalu mulai memasak dengan bahan yang ditemukannya di kulkas, sambil berdoa dengan khusyuk berharap Elang akan menyukainya. Asi menemukan telur juga sayuran untuk disop, dan bahan itu yang dipakainya. Awalnya Asi ingin membuat sayuran sop, tapi kemudian mencoba menu yang lain, yaitu telur orak-arik. Tidak sangat aneh, tapi juga tidak biasa. Asi berharap nilai lebih dari keunikan ini. Asi mulai bergumam, berdendang, menyanyikan lagu random yang ada di otaknya. Kebiasaan Asi saat sedang mengerjakan sesuatu begitu fokus pada pekerjaannya, dan jelas sama sekali tidak memperhatikan maupun menyadari saat kursi roda Elang perlahan mendekat dari ruangan tengah. Elang tampak mengeruyit, tapi kemudian menopang kepalanya dengan tangan, memperhatikan Asi yang terlihat cekatan menumis bumbu bawang putih dan bawang bombay di atas kompor. Aroma harum memenuhi ruangan itu. Kecepatan tangan Asi saat bekerja cukup mengesankan. Elang mengangguk-anggukkan kepalanya saat menilai. Melihat Asi sedang memasak. 250 juta terlalu mahal jika kau hanya akan bekerja seperti seorang pembantu. Asi menjatuhkan spatula kayu yang ada di tangannya ke atas wajan. Terkejut mendengar teguran tiba-tiba itu, namun Asi tidak berani menoleh karena tentu ia mendengar kalimat menyakitkan itu. Aku hanya ingin membuat sarapan agar kita bisa makan, kata Asi, mencoba menjawab dengan tenang. Kalau hanya sarapan dan makan, akan ada orang yang mengurusnya. Nanti biasanya mereka akan datang jam 8. Asi biasanya tidak mengumpat, tapi kali ini batinnya langsung mengumpat. Ia melupakan kekuatan yang bisa dilakukan orang kaya dengan uang. Tentu saja ada orang yang akan memasak untuk Elang setiap harinya. Aku ingin memasak sendiri. Aku menyukai masakanku sendiri lebih lezat. Alasan yang terdengar absolut, tapi Asi tidak ingin menyerahkan peran memasak itu kepada orang lain. Ia memerlukannya saat ini. Percaya diri sekali tidak terdengar seperti burung mengenaskan yang aku lihat kemarin malam. Elang mengejek kembali, tapi hanya itu. Setelah dia berbalik dan lalu meninggalkan dapur, Asi merasa kembali terlepas dari cengkraman cakar Elang. Seketika lega, dan meski mengejek, Elang tidak melarangnya untuk masak, maka Asi meneruskannya rencananya. Tidak sampai setengah jam kemudian Asi membawa makanan yang telah masak ke ruang makan. Ruang makan yang sangat besar
dengan meja marbling bulat berwarna putih dengan motif hitam. Ada 6 kursi di sana, jumlah yang terlalu banyak karena jelas yang tinggal di sini hanya Elang dan mungkin Pak Sastro. Asi baru saja berbalik untuk pergi ke ruangan depan mencari Elang, tapi Asi sudah melihatnya masuk ke ruang makan. Dengan tergesa-gesa Asi menggeser kursi agar Elang bisa mendekat ke meja makan. Dia bisa tetap duduk di kursi rodanya saat makan. Inisiatif yang mendapat lirikan mata dari Elang. Cekatan, tapi Elang tidak akan memuji. Asih kembali menunjukkan kecekatannya. Tanpa harus Elang meminta, Asih mendekatkan semua makanan dan juga nasi di depannya. Elang bisa meraih semua makanannya sendiri. Apa kau akan terus berdiri di situ seperti patung? Elang menegur Asih kembali. Tanpa sadar, sejak tadi Asih berdiri, menunggu dengan tegang hasil penilaian masakannya. Teguran itu membuat Asih duduk pada kursi yang ada di samping Elang dan mengambil makanan. Asih sudah mencicipi semua makanannya tadi. Seharusnya tidak ada yang salah karena menurut Asih makanannya enak. Asih mulai merasa sedikit lega saat melihat orang makan tanpa mengeluh. Tidak buruk, tapi tidak juga terlalu istimewa sampai bisa membuatku melupakan kalau kau berharga 250 juta rupiah, kata Elang setelah menghabiskan separuh nasinya. Gagal. Asih memejamkan mata sambil menghela napas. Tapi ini baru sekali. Persediaan sabar Asih masih ada dan ia tidak akan menyerah dengan mudah. Ingat saja, aku membeli istri bukan pembantu. Elang meninggalkan meja makan setelah piringnya habis. Tentu tidak lupa juga meninggalkan pesan menyakitkan. Kalau kau membeli istri, setidaknya perlakukanlah aku seperti istri. Lembut sedikit, Asih bergumam, tapi tentu hanya berani bergumam. Ancaman Elang untuk memulangkannya masih sangat segar diingatan Asih. Asih tidak ingin mengulang ancaman itu lagi terdengar yang memiliki judul Jodohku Lelaki Lumpuh, memiliki cerita, permohonan, dan cara baru. Bagian keempat selesai. Ikutin terus cerita ini bagian kelima, Jodohku Lelaki Lumpuh. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi pembelajaran buat hidup kita semua.